Halo, jadi malam ini saya akan coba untuk bahas bagaimana cara jawab soal assessment yang dipakai oleh Shopee untuk tes calon employee mereka. Jadi tesnya ini berbentuk Excel assessment gitu. Jadi teman-teman bakal diminta buat cari formula untuk mendapatkan output yang diinginkan berdasarkan dataset yang mereka miliki. Kalau teman-teman bisa lihat di sini dataset mereka ini isinya ada banyak ya, dari statement original dan sebagainya. Ini kayak aku rasa ini dataset yang mereka tarik dari sistemnya mereka. Terus di sini adalah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu teman-teman diminta buat ini jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini itu dengan formula Excel. Jadi jawabannya itu harus berupa formula yang kalau teman-teman jawabnya nggak pakai formula itu bakal di consider salah. Contohnya di sini dia diminta untuk buat nyari sum of total statement amount kolom I atau L ya, ini harusnya I sih. Kolom I, jawabannya itu dia pakai rumus sum. Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu 6 soal ini, bagaimana cara kita bisa jawab sesuai dengan apa yang mereka minta. Oke, kalau gitu kita mulai aja langsung dari soal yang pertama. Ini aku gedein dikit ya. Oke, soal yang pertama. What is the average amount of checkout amount? Berapa average nilai rata-rata dari checkout amount atau kolom L? Jadi kolom L itu di sini checkout amount. Jadi kita bakal diminta buat cari rata-ratanya. Seperti yang teman-teman tahu, rata-rata kalau di Excel itu kita bisa pakai rumus average. Jadi untuk soal nomor 1 ini cukup kita masukkan rumusnya sama dengan average. Terus kemudian langsung masukkan range-nya atau kolomnya tadi. Jadi in this case bakal langsung masuk ke tab data. Terus kemudian aku select semuanya kolom L. Aku langsung enter. Nah, kita langsung dapat average amount of checkout amount atau kolom L. Oke, 10 poin check. Yang kedua, what is the checkout ID atau column K for the following description column H? Jadi maksudnya apa checkout ID-nya? Istilahnya apa checkout ID-nya data-data yang ada di bawah ini. Jadi kita disuruh nyari nih data ini itu dia checkout ID-nya berapa. Nah, untuk soal yang kedua ini kita bisa pakai VLOOKUP untuk carinya. Jadi kita bisa untuk ini ya, untuk referensinya kita bakal pakai ini. Terus kemudian untuk kolom yang kita cari itu adalah kolom H. Oke, mending kita langsung masukin rumusnya aja ya daripada bingung. Jadi sama dengan VLOOKUP. Setelah VLOOKUP kita tentukan VLOOKUP value-nya, yaitu data apa yang mau di VLOOKUP. Di sini kita mau pakai data ini yang mau kita VLOOKUP. Jadi jangan lupa kliknya di sini ya, karena ini datanya di sini. Di sini itu sebenarnya ada kolom-kolom lain yang nggak ada isinya. Jadi pastiin kalau select yang pastiin yang sesuai kolomnya nih. Ada kolom. Nah, terus kemudian table array. Jadi kita mau nyari data ini di mana? Yaitu kita bisa masuk data. Tadi di kolom H ya, kolom H, sampai dengan data yang mau kita cari itu ada di kolom L. Ada di kolom K, checkout ID. Terus kita udah masukin array-nya di sini. Kita tambahin lagi titik koma, yaitu adalah kolom indeksnya. Jadi kalau VLOOKUP teman-teman tahu, jadi yang kolom pertama itu adalah kolom reference-nya. Yang kedua, terus kita di sini kita masukin kolom keberapa yang mau kita keluarkan nilainya. Kalau di sini berarti ini kolom 1, 2, 3, 4, kolom 4. Jadi kita masukin kolom 4.
Terus kemudian false atau true. Jadi false atau true ini maksudnya adalah kalau kita pencet true, itu tuh dia bakalan nyari value yang mirip-mirip. Jadi approximate match. Jadi kalau misalnya dia nggak nemu datanya, dia bakal nyari-nyari sendiri. Nyari data entah di atasnya atau di bawahnya. Which is itu bakalan bikin data yang kita keluarin tuh nggak akurat. Makanya kalau VLOOKUP sih sebenarnya gue bakal selalu pakai false sih. Karena gue bakalan selalu pengen carinya itu adalah nilai yang match, ya maksudnya yang sama persis dengan apa yang aku cari. Oke, kalau gitu kita enter sekarang. Nah, kita akan langsung keluar di sini output dari VLOOKUP tadi. Terus selanjutnya untuk yang di bawah-bawahnya kita tinggal tarik aja formulanya ke bawah seperti ini. Nah, dapat deh. Kalau nggak yakin, kita bisa cek ulang dengan cara gimana? Dengan cara ini, kita coba satu aja, copy, Ctrl C, atau di sini copy. Terus kemudian kita masuk ke data di sini, kita find and select, kita coba find nih, kita paste datanya di sini, kita find, next, dia nyari datanya. Nah, jadi ketemu di sini, mungkin teman-teman kalau bisa ngelihat di kolom 3526. Di sini Nutrigen Alpha, terus untuk checkout ID-nya, ini karena ini tulisannya plus kayak gini karena kolomnya nggak sesuai ya lebarnya. Jadi kita bisa klik 2 kali untuk memperjelas. Tadi nama mana? Nutrigen 326 nih. 419045 Kita cek di sini 419045 Nah, cocok ya. Jadi harusnya rumusnya udah benar. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang yang nomor 3 nih. Nomor 3, what is the total count of the following banks? Jadi kita disitu disuruh buat nyari berapa count dari atau total jumlah dari bank ini di datasetnya. Jadi untuk nyari jumlah atau count kita bisa pakai rumus yaitu count. Terus kemudian karena ini kita nyari countnya itu sesuai dengan kriteria tertentu, berarti kita pakainya count if. Kita langsung masukkan saja formulanya sama dengan count if. Terus kemudian range-nya, jadi kita cari dulu range-nya, masukkan range-nya di sini. Jadi karena ini adalah banks, kita masuk ke data, range yang kita pakai adalah ini, Shopee Banks, kolom G. Kita select aja semuanya. Terus kemudian untuk kriteria, jadi kriteria itu maksudnya adalah data yang kita cari, yaitu datanya apa, jadi if-nya itu apa, data yang mana, gitu. Nah, kita di sini bisa masukkan sel B26 untuk data apa yang kita cari. Setelah itu kita tinggal enter. Nah, langsung keluar. Si ayam biniaga RP itu total count-nya itu ada 3112 data di datasetnya. Terus untuk semuanya sama seperti di atas, kita tinggal tarik datanya ke bawah. Tarik formulanya ke bawah maksudnya. Nah, gitu. Udah 3 soal. Oke. 3 soal udah selesai, tinggal 3 lagi. Kemudian yang nomor 4, how much is the total statement amount, column E, for each checkout status on match, column P. Jadi maksudnya berapa total statement amount dari setiap dari status on match column P. Jadi sebenarnya kurang lebih ini itu sama soalnya dengan yang nomor 3. Cuman bedanya kalau 3 ini kita diminta buat nyari count, yang nomor 4 ini kita bakal diminta buat nyari sum-nya. Jadi tanpa basa-basi kita bisa langsung masukkan rumusnya, yaitu adalah sum if, kemudian buka kurung, range-nya. Jadi range yang bakal kita cari itu di mana? Karena ini kolom ini itu kolom checkout status on match ya. Kolom apa ya tadi ya? Kolom P.
Jadi sum if, kemudian range-nya kita masukin di sini, kolom P, kita select kolom P, terus kemudian kriteria kita masukkan data yang ada di sini, payment paid, yaitu B33. Kemudian yaitu sum range. Jadi kolom mana yang mau kita sum. Di sini kolom yang mau kita sum adalah total statement amount, yaitu kolom I. Kalau gitu kita tinggal select aja kolom I dari data ini. Udah semuanya, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, langsung keluar total statement amount berdasarkan dari checkout status on match. Kemudian kita tinggal tarik aja ke bawah katanya untuk data-data yang lain. Wow, cukup gede juga ya, 10 miliar untuk total payment paid. Oke, jadi yang nomor 5, how much is the average statement amount without buyer TXN fee, column O for each for the following packs. Jadi maksudnya adalah berapa average statement amount. Jadi berapa average kolom O berdasarkan dari data-data yang di bawah ini. Jadi balik lagi, ini sebenarnya sama kayak nomor 4 dan 3 tadi. Bedanya nomor 3 tadi kita pakai count, nomor 4 kita pakai sum, nomor 5 karena kita yang diminta untuk cari average, kita akan pakai average if. Jadi tanpa basa-basi kita masukkan langsung rumusnya sama dengan average if, kemudian buka kurung, range-nya sesuai yang atas tadi. Ini yang akan kita cari adalah bank-nya kan ya. Kita masukin data bank-nya aja, yaitu di kolom G. Terus kemudian kriteria kita masukin data yang ada di sini, B39. Terus kemudian kita cari average statement amount atau kolom O. Ya udah, kalau jadi kita tinggal masukin aja kolom O di sini. Tarik ke kanan, kolom O, select, kemudian enter. Nah, langsung keluar data yang diminta. Terus kemudian kita tarik ke bawah untuk copy formulanya untuk data-data yang lainnya. Oke, 5 soal sudah dijawab. Total kita udah dapat berapa poin nih? 10, 20, 30, 15, 45, 45 tambah 6, 60, 60 tambah 15, 75. Ya, 75 ya. Sekarang terakhir adalah kita bakal diminta untuk bikin pivot nih. Nah, pivot ini dia minta untuk first layer-nya itu based on final status of transaction. Jadi first layer final status of the transaction. Second layer itu adalah checkout status on match. Yang ketiga adalah displaying the total amount of check amount. Oke, caranya gimana? Kita bakal kita akan implement pivot table di data yang ada di sini. Jadi caranya adalah datanya ini semuanya kita select aja semuanya, nggak apa-apa. Dengan cara klik di pojok kiri atas ini, kita langsung select semuanya. Terus di sini insert pivot table. Nah, terus untuk range-nya ini, terus kemudian untuk yang pivot table-nya mau kita taruh di mana? Ini kita bisa pilih new worksheet kalau kita mau keluarin worksheet baru, atau kita bisa existing worksheet kalau mau taruh di worksheet yang udah kita punya. Kalau sekarang aku pengen masukin aja ke worksheet yang udah kita punya, yang di question tadi. Aku klik di sini. Terus oke. Nah, di sini teman-teman lihat di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini adalah pivot table field yang berguna, istilahnya yang berguna sebagai kayak tools untuk kita manipulasi data yang mau kita keluarin di pivot table-nya.
Jadi contoh, tadi di sini kan kita diminta untuk yang first layer itu adalah based on final status of transaction. Jadi di sini field name-nya ini kita cari nih final status of transaction. Nah ini final status. Final status dijadiin layer pertama. Kita bisa tarik datanya di row yang ada di sini. Nah, final statusnya itu ada true sama false. Untuk layer pertama selesai. Layer kedua, ia diminta untuk ngelihat kriteria based on check status on match. Nah, kita cari tuh fieldnya nih yang mana. Nah, kita dapat ternyata di atasnya. Kalau gitu, yang di sini ini bisa kita langsung tarik ke bawah juga, di bawahnya final status tadi. Nah, keluar second layer. Jadi first layer adalah false and true-nya. Second layer-nya adalah tadi checkout statusnya, yaitu payment matching, overpaid, paid, underpaid, dan sebagainya. Nah, setelah itu di yang poin C kita diminta untuk display the total amount of checkout amount. Nah, kita bisa cek di sini checkout amount-nya ada di mana. Nah, ini checkout amount. Kita bisa tarik di bagian value. Karena di sini kita mau nge-aggregate value yang dipunya oleh tiap data yang kita punya. Jadi intinya gitu. Nah, di sini total amount berarti sum ya. Oke, sesuai sum. Terus untuk biar bisa lebih rapi lagi, ini kan angkanya susah dibaca ya. Kita bisa select datanya seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke home. Nah, di sini ada koma nih. Kita klik aja komanya. Nah, jadi mudah kebaca. Oke. Udah ya, selesai. Ini adalah pivot table. Ini bakalan sangat berguna. Kalau teman-teman masih belum terlalu familiar, aku ada video tentang pivot table di sini. Bisa dicek videonya. Terus, oke, selesai. 6 soal tes Excel dari Shopee. Dengan gini, kalian bisa dapat nilai full 95. Harusnya 100 ya. Kenapa tadi aku ngitungnya 95 ya? By the way. Oke lah. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Kalau teman-teman ngerasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Atau kalau masih ada pertanyaan juga silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.